Sebelum menyaksikan video ini, pastikan bosku jangan lupa subscribe. Karena subscribe itu gratis plus bonus tonton video terbaru setiap harinya. Jangan lupa ya. Yang menuding ijazah Presiden Joko Widodo palsu pasti akan kaget sendiri karena berkat kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan jajaran pemerintahannya akhirnya membuat GDP Indonesia naik signifikan. Ini terbukti di sini adalah di Asia, yaitu Indonesia paling top, yaitu GDP-nya tembus 1.390 miliar US atau 1,390 triliun US. Bayangkan, ini sangat tinggi sekali, bahkan di bawahnya juga memiliki GDP yang hanya 580,69 miliar US. Tapi Indonesia membuktikan dengan kepemimpinan Presiden Joko Widodo sampai saat ini, dan bahkan juga inflasi di Indonesia itu justru yang terkecil dibandingkan negara-negara Asia lainnya. Di mana-mana inflasinya itu rata-rata hampir 10 ke atas, tapi Indonesia hanya satu digit saja lah. Ini bahkan juga dikomentari oleh Islah Bahrawi Official. Ini fakta dalam angka. Jangan dengerin para benalu rendahan yang memaksa benci. Mereka yang masih sibuk dengan ijazah palsu dan asing-aseng. Ini bahkan juga mengkaitkan dengan ijazah palsu. Akhirnya saya penasaran sih, bagaimana perkembangan ijazah palsu tersebut. Ternyata ijazah palsu di persidangan tetap berlanjut lah. Bahkan Bambang Tri pun sampai saat ini yakin kalau ijazah Presiden Joko Widodo itu palsu. Padahal juga sudah dihadirkan lah kepala sekolah SMA N6 dan bahkan juga teman Presiden Joko Widodo seangkatan SMA 6 juga dihadirkan. Tetapi percuma menghadapi Bambang Tri ini yang sudah benci mendarah daging. Walaupun dikasih bukti, dikasih saksi apapun, tetap kekeh dengan pendiriannya, dengan opininya. Padahal opininya dia itu salah, nggak pakai data, cuma asumsi. Itu yang menurut saya harus dibenahi lah. Tapi ini di persidangan, seharusnya kan dia percayalah, legowo meminta maaf kepada Presiden Joko Widodo bahwa tuduhannya itu salah. Bahkan dari sini, yaitu terdakwa Bambang Tri mengatakan dari keterangan saksi-saksi itu dia malah semakin yakin jika ijazah Jokowi itu palsu. Tetap pada keterangan ijazah itu palsu. Saya semakin yakin dengan keterangan hari ini, terang Bambang Tri usai sidang. Bahkan Bambang Tri akan menghadirkan saksi yang ada bukunya itu. Hal itu untuk menguatkan keterangan jika ijazah Jokowi palsu. Saya itu kadang-kadang aneh, padahal untuk mendaftar di UGM itu pasti membutuhkan ijazah dari SMA N6. Jika terbukti SMA N6 itu ijazah Presiden Joko Widodo palsu, pasti tidak akan masuklah di UGM tersebut. Apalagi juga sudah mendaftar Wali Kota Solo 2 periode, Gubernur DKI 1 periode, dan bahkan juga Presiden sekarang 2 periode. Tetapi orang-orang pada sibuk ijazah palsu Presiden Joko Widodo sampai lupa kalau ekonomi Indonesia saat ini sudah meroket. GDP pada 2023 mencapai 1.390 miliar US. Ini seharusnya patut diapresiasi. Pasti ketika Bambang Tri mendengarkan berita ini pasti juga terheran-heran, kok bisa ya yang dituding ijazah palsu membuat Indonesia ekonominya meroket. Pasti juga terheran-heran. Nah, dari sini coba kita lihat komentar-komentarnya ya. Kira-kira bagaimana? Pak Jokowi itu nyaris bersih hingga tidak ada satupun orang yang bisa menjatuhkannya. Makanya dicarilah hal-hal yang aneh untuk menjatuhkan. Saking putus asanya mereka mencari kesalahan Pak Jokowi. Ya memang sih, tuduhannya PKI lah, anti asing-asing, hutang meroket, dan bahkan ini juga ijazah palsu. Semua ini keempat-empat tuduhan Presiden Joko Widodo itu tidak bisa dibuktikan, sangat tidak bisa dibuktikan. Apalagi ijazah palsu yang notabene Presiden Joko Widodo kemarin bersama teman-teman seangkatan UGM juga bertemu. Bahkan juga angkatan di SMA N6 juga bertemu pada saat pernikahan Kaisang. Kurang apa coba? Pertanyaannya sekarang, apakah yang memaksa benci itu nantinya akan memaksa puas jika pengharapannya tidak dipenuhi standar yang mereka maui? Bangga jadi Indonesia. Di negara tetangga juga lagi bersih-bersih koruptor, uang banyak tapi hasil proyek yang tidak kelihatan. Yes, ikut bangga. Karena nggak paham itu, makanya mereka protes jalan tol nggak bisa dimakan. Sip Gus. Ya memang sih, semenjak Presiden Joko Widodo mengebut pembangunan termasuk jalan tol, yaitu menyambung Pulau Jawa dan bahkan juga Sumatera, Sulawesi, Papua, akhirnya bisa mendongkrak ekonomi Indonesia. Karena apa? Karena jalannya bagus. Pasti juga pendistribusian barang-barang juga tepat waktu.
akhirnya juga bisa menarik investor-investor masuk ke Indonesia dan akhirnya membuat GDP Indonesia meroket, yaitu pada 2023 GDP Indonesia mencapai 1.390 miliar US. Itu sangat banyak sekali dan bahkan juga mengalahkan negara-negara di ASEAN. Untuk lebih lengkapnya simak berita berikut ini, Good News Indonesia. Berdasarkan data Purchasing Power Parity, saat ini Indonesia masuk daftar 10 negara yang memiliki produk domestik bruto PDB paling besar di dunia. Berdasarkan laporan International Monetary Fund, dengan pendekatan P3 tersebut, Indonesia saat ini menempati posisi ke-7 negara yang memiliki PDB paling besar di dunia, sebesar 4,1 triliun US. Posisi ini mengalahkan Inggris yang berada di urutan ke-8 sebesar 3,8 triliun US. Brasil di urutan ke-9 sebesar 3,744 triliun US. Dan Prancis di urutan ke-10 sebesar 3,7 US. Sementara itu, Cina menempati posisi pertama dengan nilai sebesar 30,18 triliun US. Disusul Amerika Serikat 25,34 triliun US. India 11,74 triliun US, Jepang 6,11 triliun US, Jerman 5,26 triliun US, dan Rusia 4,37 triliun US. Dengan posisi Indonesia yang menduduki peringkat ke-7, bagaimana dengan tingkat kemiskinan dan ketimpangan di Indonesia? Direktur Eksekutif Setara Institut, Peter Abdullah, menilai bahwa PDB yang besar bukan berarti tidak menandakan adanya kemiskinan maupun ketimpangan. Pasalnya, negara PDB yang besar seperti AS juga mengalami kemiskinan dan juga ketimpangan. Secara P3PTB, Indonesia lebih tinggi. Ini berdampak ke kondisi kemiskinan di Indonesia. Kemiskinan di Indonesia, kalau dilihat secara P3, tidak seburuk yang kita bayangkan, ujar Peter kepada kontan.co.id pada Rabu 19 Oktober yang lalu. Meski begitu, Peter bilang kemiskinan dan ketimpangan akan terus menjadi tugas dan tantangan pemerintah yang harus diselesaikan ke depan. Pasalnya, permasalahan tersebut tidak hanya bisa diselesaikan dalam jangka pendek, maupun tidak dalam 5 hingga 10 tahun. Untuk itu, pemerintah harus benar-benar bisa mendorong pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja yang cukup secara berkesinambungan. Hal ini lantaran pengentasan kemiskinan hanya bisa dilakukan dengan penciptakan lapangan kerja yang cukup. Badan Pusat Statistik BPS mencatat jumlah penduduk miskin pada bulan Maret 2022 sebanyak 26,16 juta orang atau turun 0,34 juta orang dari data September 2021 yang sebanyak 26,50 juta orang. Bila dibandingkan dengan jumlah penduduk miskin pada bulan Maret 2021 yang sebanyak 27,54 juta orang, jumlah penduduk miskin pada Maret 2022 juga berkurang 1,38 juta orang. Dengan jumlah ini pun rasio penduduk miskin pada bulan Maret 2022 bertahan di single digit, yaitu ke 9,54% atau turun 0,17% pada September 2021 yang sebesar 9,71. Badan Kebijakan Fiskal melaporkan kinerja pendapatan negara hingga semester 1 2022 cukup kuat, bahkan apabila dibandingkan dengan negara lain terutama di Asia Tenggara dan Hindia. Indonesia memiliki kinerja pertumbuhan pendapatan negara dalam anggarannya yang paling tinggi. Mengutip dari buku Tinjauan Ekonomi, Keuangan dan Fiskal edisi 2, pendapatan negara Indonesia pada semester 1 2022 bertumbuh menjadi 50,7% atau mencapai 1.317 triliun. Angka ini meningkat jika dibandingkan dengan realisasi pendapatan negara pada semester 1 2022 yang hanya tumbuh 9,2% atau mencapai 887 triliun. Hal ini membuat pendapatan negara di periode tersebut menjadi yang tertinggi di Asia Tenggara. Bahkan negara di kawasan ASEAN lainnya juga tidak berhasil tumbuh di atas 30%, seperti Malaysia yang hanya tumbuh 16,8%, Vietnam tumbuh 18,9%, Filipina tumbuh 26,5%, dan Thailand yang justru mengalami penurunan dikarenakan hanya tumbuh 0,6%. Dengan pencapaian tersebut mengindikasikan perkembangan yang positif, bahwa pemulihan ekonomi nasional membawa dampak positif bagi keuangan negara yang tercermin dari kinerja pendapatan negara Indonesia yang tumbuh tinggi.
Kinerja positif pendapatan negara dalam anggaran pendapatan dan belanja negara APBN di tahun 2022 ini memberikan pondasi yang kuat bagi upaya konsolidasi fiskal ke depan, tulis BKF dalam dokumen tersebut, dikutip pada 13 Oktober yang lalu. Adapun pendapatan negara pada semester 1 2022 masih ditopang oleh penerimaan perpajakan yang nilainya mencapai 1.035 triliun. Realisasi tersebut bersumber dari penerimaan pajak sebesar 868 triliun dan penerimaan kabapenan dan cukai sebesar 167 triliun. Capaian penerimaan pajak terutama berasal dari penerimaan pajak penghasilan, non-migas, dan pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah, di mana masing-masing terrealisasi 562 triliun dan 300,90 triliun. Selain itu, pendapatan negara yang tumbuh signifikan didukung meningkatnya aktivitas ekonomi, dampak implementasi undang-undang harmonisasi perpajakan, terutama program pengungkapan sukarela PPS alias Tax Amnesty Jilid 2. Sementara dari sisi produk domestik bruto per kapita, Bank Dunia melaporkan bahwa Indonesia menduduki posisi kelima di kawasan ASEAN dengan nilai 4.290 US pada tahun 2021 atau di bawah Singapura 72.790, Brunei Darussalam 31.000 US, Malaysia 11.000 US, dan Thailand 7.000 US. Kemudian dari sisi inflasi, Indonesia inflasi cukup terkendali jika dibandingkan dengan negara-negara lain yang inflasinya sudah mencapai puluhan hingga ratusan persen. Agustus 2022 berada di urutan keempat terendah, sementara negara ASEAN yang mencatat inflasi tertinggi adalah negara Laos, mencapai 30% YoY pada Agustus 2022, diikuti Myanmar dengan inflasi 17,78% YoY pada Mei 2022 dan Thailand sebesar 7,86% YoY. Indikator yang digunakan dalam pengukuran skala ekonomi kali ini adalah menggunakan nominal gross domestic bruto GDB yang disebut dengan produk domestik bruto. Menurut Badan Pusat Statistik BPS, produk domestik regional bruto atau PDRB merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu daerah tertentu. PDRB bisa juga didefinisikan sebagai jumlah nilai barang dan jasa akhir neto yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi. Transaksi ekonomi yang akan dihitung merupakan transaksi yang terjadi di wilayah domestik suatu daerah tanpa memperhatikan apakah dilakukan oleh masyarakat residen dari daerah tersebut atau masyarakat lain non-residen. Secara umum, GDP dapat menjadi sebuah metode dalam menghitung pendapatan nasional. Merujuk pada yang diolah dari beberapa sumber seperti World Bank dan International Monetary Fund (IMF) menempatkan Indonesia sebagai negara dengan ekonomi terbesar di Asia Tenggara. Total GDP pada tahun diperhitungkan terakhir 2019 mencapai angka 1,02 triliun. Angka tersebut membuat Indonesia masuk One Trillion Club, sebuah istilah bagi negara-negara yang memiliki nominal GDP lebih dari 1 triliun USD. Selain itu, Indonesia juga berhasil untuk masuk G20 atau masuk negara yang memiliki skala ekonomi yang besar, sejajar dengan Meksiko, Turki, Afrika Selatan bahkan berhasil. Dalam perkembangannya, Filipina sempat menjadi penguasa sebelum akhirnya disalip oleh Indonesia. Kemudian Indonesia sempat tergeser oleh Thailand tepatnya pada tahun 1998 akibat krisis ekonomi yang cukup parah. Tak berlangsung lama, hanya dalam waktu 1 tahun Indonesia mampu bangkit dan kembali menduduki posisi puncak. Pada tahun 1984, Vietnam sempat berjaya dengan menempati posisi kedua menggeser Thailand. Namun perang dan konflik yang makin memanas kala itu membuat ekonomi Vietnam hancur seketika. Kini perekonomian Vietnam perlahan mulai bangkit dan hampir selalu mencatatkan pertumbuhan yang signifikan. Sementara itu, sejak tahun 1985 Thailand secara konsisten berada di peringkat kedua, sedangkan Filipina, Malaysia, dan Singapura secara bergantian mengisi posisi ketiga. Video motion chart perkembangan ekonomi negara-negara di kawasan Asia Tenggara bisa kawan GNFV lihat di postingan Instagram. Kami sajikan secara lengkap dari tahun 1980 sampai 2019. Bahkan Indonesia ekonomi pertumbuhan menembus 5,72% year on year pada kuartal 3 2022.
Meskipun melonjak, pertumbuhan ekonomi Indonesia bukanlah yang terbaik di antara anggota 20 ataupun di kawasan Asia Tenggara ASEAN. Pertumbuhan ekonomi Indonesia masih kalah dibandingkan dengan Arab Saudi. Negara padang pasir tersebut mampu membukukan pertumbuhan sebesar 8,6% pada kuartal 3 2022. Hingga hari ini, sudah ada 11 negara anggota G20 yang sudah mengumumkan pertumbuhan ekonomi kuartal 3 2022, termasuk Indonesia. Arab Saudi sementara ini memimpin di peringkat pertama disusul Indonesia. Meksiko ada di peringkat ketiga dengan torehan 4,2% YoY, disusul dengan Cina sebesar 3,9% dan Spanyol sebesar 3,8% YoY. Rusia merupakan negara dengan pertumbuhan ekonomi terendah di antara G20. Negara pimpinan Presiden Vladimir Putin tersebut belum mengumumkan pertumbuhan ekonomi kuartal 3 2022. Namun pada kuartal 2 2022, ekonomi Rusia terkontraksi sebesar 4,1% year-on-year sebagai dampak perang. Di kawasan Asia dan ASEAN, pertumbuhan ekonomi Indonesia juga masih kalah jauh dibandingkan negara lain. Azerbaijan menjadi juara Asia dalam hal pertumbuhan ekonomi kuartal 3 2022 dengan perolehan 51,19% YoY. Dari 10 negara ASEAN, baru 3 negara yang mengumumkan pertumbuhan ekonomi kuartal 2 yakni Vietnam, Singapura, dan Indonesia. Vietnam menjadi juara ASEAN pada kuartal 3 2022 dengan pembukuan pertumbuhan sebesar 13,67% YoY. Vietnam menjadi satu-satunya negara ASEAN yang mampu mencatatkan pertumbuhan double digit di Asia Tenggara pada periode Juli-September. Indonesia ada di peringkat 2 dengan torehan 5,72 YoY, sementara Singapura membukukan pertumbuhan ekonominya sebesar 4,4%. Bahkan sidang lanjutan kasus penistaan agama dan ujaran kebencian dengan terdakwa Bambang Trimulyono dan Sugi Nur Harja digelar di Pengadilan Negeri PN Surakarta pada Rabu 18 Januari 2023. Sidang kali ini menghadirkan saksi mantan Kepala Sekolah Kepsek SMA N6 Surakarta Agung Wijayanto, Kepsek SMA N6 Surakarta Sunarso, dan Joko Wahyudi, teman SMA Presiden Joko Widodo. Jaksa penuntut umum Aprianto Kurniawan mengatakan saksi Agung Wijayanto dan Minarso dihadirkan untuk menjelaskan jika Jokowi pernah bersekolah di SMA N6. 2 orang saksi kepala sekolah tempat Pak Jokowi bersekolah, jadi menjelaskan terkait buku induk, legalisir, dan segala macam, ucap Aprilianto. Sementara Joko Wahyudi dihadirkan untuk memberikan keterangan sebagai teman Jokowi saat SMA. Joko Wahyudi sempat membuat heboh usai mengaku ijazahnya pernah ditawar sebesar 10 miliar oleh orang tak dikenal. Saat disinggung apakah dia akan memberikan kesaksian terkait ijazah SMA-nya yang pernah ditawar mahal itu, dia menuturkan akan mengikuti majelis hakim. Kalau itu, tidak usah saya sebutkan penawar ijazah, pesannya SMS penawaran juga sudah kehapus. Yang penting ijazahnya saja, substansi hukumnya saja, papar Joko Wahyudi. Sementara itu, Agung Wijayanto saat memberikan kesaksian memaparkan apa yang selama ini menjadi polemik terkait ijazah presiden yang diduga palsu. Dia menegaskan itu tidak benar. Yang saya ketahui dari YouTube terdakwa ada konten sumpah mubahalah bahwa saya sebagai Kepsek berbohong. Karena yang disampaikan Bambang Tri, saya selaku Kepsek memberikan penjelasan, entah penjelasannya beliau dapat dari mana. Ada yang menyebut nama saya, ujar Agung di persidangan. Dia menuturkan keterangan terkait ijazah Jokowi yang dia berikan berdasarkan dokumen-dokumen yang ada, seperti buku induk dan fotokopi ijazah. Selain itu, keterangan Jokowi pernah bersekolah di SMA N6 Solo juga berdasarkan keterangan dari guru dan teman sekolahnya dulu. Konfirmasi dari beberapa purnakarya dan informasi dari IKA, Ikatan Keluarga Alumni. Kebetulan saya melantik IKA SMA 6. Ada beberapa bapak ibu yang sekolah bersama dengan beliau Jokowi. Setiap kegiatan seperti tirakatan dalam rangka ulang tahun sekolah, kami mengundang purnakarya. Di situ menceritakan sejarah SMA 6. Kami juga mendapatkan informasi dari pelaku sejarah bagaimana beliau mengajar Jokowi dan sebagainya, ujarnya. Sementara itu, terdakwa Bambang Tri mengatakan dari keterangan saksi-saksi itu, dia malah semakin yakin jika ijazah Jokowi palsu. Tetap pada keterangan ijazah itu palsu, saya semakin yakin dengan keterangan hari ini, terang Bambang Tri usai sidang.
Bahkan Bambang Tri akan menghadirkan saksi yang ada bukunya itu. Hal itu untuk menguatkan keterangan jika ijazah Jokowi palsu. Insya Allah saya janjikan saya bisa menghadirkan semua saksi dalam buku Jokowi Undercover 2 Jokowi tersebut terkait ijazah palsu. Saya janjikan, tapi belum waktunya, mohon bersabar sedikit terangnya. Seperti diketahui sebelumnya, Bambang Tri dan Gus Nur didakwa pelanggar pasal 156A huruf A KUHP tentang penistaan agama, pasal 45A ayat 2 junto, pasal 28 ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE. Bambang Tri terkena pasal tentang ujaran kebencian berdasarkan suku, agama, ras, dan antar golongan. Nah, ini kemungkinan